Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami beritahukan hasil kotak infak Jumat kemarin. Kotak infak Jumat Rp5.866.800. Kotak infak besar Rp8.696.200. Kotak infak parkir Rp288.400. Kotak infak kebersihan Rp380.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demi ketertiban dan kekhusyuan dalam beribadah, hadirin dimohon untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong, menggunakan masker ketika pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, dan HP harap dimatikan. Juga dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan seusai sholat Jumat, terutama yang berada di lantai atas, agar tidak mengganggu kekhusyuan imam serta jamaah lain dalam berzikir dan berdoa. Pengumuman yang kedua, hadirilah kajian umum bersama Habib Ahmad bin Hussein Aidid dari Tarim Hadramut Yaman pada hari Senin 3 Januari 2022, waktu ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Jami Assegaf. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jumuah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala sholat Jumat. Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa 1. Kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat Jumat. 2. Di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar, akan membatalkan pahala sholat Jumat kita. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah Jumat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Musta'in Nasuha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المؤمنين. رب اهتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan semakin semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan khutbah siang hari ini khatib akan berkhutbah dengan tema yaitu keutamaan istiqomah melakukan sholat berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla sholat al-khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya." Barang siapa orang yang istiqomah selalu menjalankan sholat dengan berjamaah, maka dia hidupnya akan diberikan 5 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat berjamaah tidak akan diberi fakir hidupnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan rezeki, tidak akan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dimuliakan, dijadikan soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani, yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabul qabri. Yang kedua adalah akan diangkat oleh Allah azabnya di dalam alam kuburnya. Wasalisu yu'ta kitabahu biyaminih. Yang ketiga adalah akan dikasihkan catatan amalnya menggunakan tangan kanan. Yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqil khatif, akan dilewatkan orang tersebut yang ahli sholat berjamaah melalui yaitu jembatan kelak di hari kiamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar-nyambar.
Wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga seperti tidak akan diawali dengan azab dan tidak diberi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang istiqomah menjalankan sholat berjamaah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah kita semuanya adalah ahli berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali merangkum beberapa hadis dan beberapa hikmah daripada keutamaan dan kemuliaan daripada istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Beliau mengawali dengan menulis sebuah hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fard bisab'in wa ishrina darajah. Sesungguhnya orang yang menjalankan sholat berjamaah, maka satu kali sholat berjamaah lebih utama daripada tidak berjamaah, yaitu 27 derajat. Sehingga Abu Hurairah pernah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam faqad nasan fi ba'di sholawati faqala laqad hamamtun an amura rajulan yusalli bin nas summa akhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha. Di dalam sebuah hadis yang panjang dijelaskan, andaikan ada orang di antara umat Nabi Muhammad SAW tidak mau menjalankan sholat berjamaah, maka sesungguhnya lebih baik dibakar rumahnya daripada kemudian dia sibuk dengan dunia dan seisinya. Maka kemuliaan sholat berjamaah ini adalah sangat agung di mata Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, ada sebuah hadis dari Sayyidina Utsman ibn Affan, man syahidal isya faka'annama qama nisfa lailatin. Barang siapa orang yang dia sholat berjamaah isya, maka dia seperti orang yang sholat separuh daripada malamnya. Wa man syahida subha, barang siapa orang yang menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama qama lailatin, maka dia seperti orang yang full di malam tersebut, yaitu melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man shalla sholatan fi jama'atin, barang siapa orang yang istiqomah menjalankan sholat berjamaah, faqad mala'a nahrahu ibadah, maka seluruh catatan hidupnya dicatat sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dalam hal sholat berjamaah tidak pernah menyepelekan dan mereka semangat karena mengetahui betapa mulianya menjalankan sholat berjamaah. Al-Imam Sa'id ibn Musayyab mengatakan, ma'adzana mu'adzinun mundu 20 sanah. Tidaklah ada seorang muadzin yaitu melakukan adzan selama 20 tahun illa wa ana fil masjid, kecuali aku sudah ada di dalam masjid. Kenapa? Aku tahu betapa kemuliaan yaitu sholat berjamaah dan menunggu iktikaf di masjid untuk menunggu sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu mujtahid yaitu Al-Imam An-Nakhai mengatakan, masalul ladzi ya'umun nas bi ghairi ilmin masalul yakilul ma' fil bahri la yadri ziyadatu min nuqsani. Wa qala Hatim bin Asam fatatsni sholata fil jamaah fa'izzani Abu Ishaq al-Bukhari. Hatim bin Asam, beliau pernah satu kali yaitu ketinggalan sholat berjamaah. Maka ada orang yang datang untuk bertakziah kepada beliau yaitu Abu Ishaq al-Bukhari sendirian. Maka beliau mengatakan, ketahuilah wahai Syekh Abu Ishaq al-Bukhari, kemarin anakku meninggal dunia, lebih dari 10.000 orang mereka bertakziah karena merasakan betapa sedihnya diriku. Tapi ketahuilah, sebenarnya hari ini adalah hari yang lebih sedih dalam hidupku. Kenapa? Bagiku ketinggalan satu kali sholat berjamaah adalah sebuah musibah terbesar yang mana lebih sedih daripada kehilangan seorang anak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li antam la udhulu ibni adama rasason
madzaban khairun lahu min ayyasma'an nida. Andaikan seorang umat Nabi Muhammad telinganya digebyur, telinganya disiram menggunakan yaitu timah yang dalam keadaan mendidih, lebih baik bagi dirinya daripada dia mendengarkan azan la yajib, tapi dia tidak menjawab sehingga dia tidak segera menjalankan sholat berjamaah. Maka lebih baik seorang hamba dibakar telinganya, disiram menggunakan timah yang panas, daripada dia mendengar azan tidak langsung menjalankan dan menuju masjid sholat berjamaah. Ada seorang khalifah bernama Khalifah Maimun bin Mahram, atal masjidah, beliau pernah pergi ke masjid. Faqila lahu innan nas qadin sarafu, wahai imam, sesungguhnya para manusia telah selesai menjalankan sholat berjamaah. Faqala lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dikatakan sesungguhnya lebih baik aku tidak menjadi seorang presiden, tidak menjadi seorang khalifah, daripada aku kehilangan sholat berjamaah. Lebih baik aku kehilangan jabatanku menjadi seorang presiden dan khalifah, daripada aku ketinggalan atau kehilangan sholat berjamaah. Maka betapa mulianya menjalankan dan istiqomah melakukan berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla arba'ina yawman as-shalawata fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram. Barang siapa orang yang selama 40 hari istiqomah menjalankan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya seorang imam. Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah menjelaskan maksudnya, ketika imam takbiratul ihram, antum sudah siap untuk menjalankan sholat berjamaah ada di sekitar masjid, maka dia akan mendapatkan bari'atain, yaitu bebas dari dua perkara. Yang pertama adalah bebas dari sifatnya orang munafik, dan yang kedua adalah bebas daripada yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya juga menulis satu kisah ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Dikatakan innahu idza kana yaumul qiyamati yahsyuru qaumun wujuhuhum kal kawakib. Kanjeng Nabi diperlihatkan besok ketika hari kiamat ada di antara umat Nabi Muhammad yang mana wajahnya disinarkan, diterangkan oleh Allah seperti terangnya daripada bintang-bintang ad-dur. Fataqulu lahumul malaikah ma kanat a'malukum, wahai manusia, wahai golongan, apa amal kalian? Fayakulun kunna idza sami'nal adzan kumna ilas taharah. Wa ketahuilah wahai malaikat, kami setiap dengar adzan langsung menuju kepada tempat, yaitu kita bersuci dan kita tidak menyibukkan kepada yang lain. Wa minhum ta'ifatun wujuhum kal aqmar. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada yang pertama. Mereka adalah orang yang wajahnya lebih bersinar, yaitu bersinar seperti rembulan. Fayaquluna ba'da su'al, mereka menjawab setelah ditanya, wahai manusia, apa amal kalian? Dikatakan kunna natawaddau qoblal waqti thumma tasyuru ta'ifat. Ketahuilah wahai malaikat, kami sebelum ada adzan di rumah sudah wudu menunggu sholat berjamaah. Ketika kami mendengar adzan, maka kami langsung menuju ke masjid menjalankan sholat yaitu berjamaah. Ada juga di antara ta'ifatun wujuhum kasyamsi, ada di antara umat Nabi Muhammad yang wajahnya paling indah, yang wajahnya paling mulia, yaitu bersinar sebagaimana matahari. Mereka ditanya, wahai para manusia, apa amal kalian? Mereka mengatakan, ketahuilah wahai malaikat, kami sebelum ada adzan sudah berwudu dan kami sudah di masjid iktikaf nunggu sholat berjamaah. Maka merekalah orang-orang yang mana wajahnya bersinar, yaitu seperti matahari di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tidak pernah menyepelekan dan meninggalkan sholat berjamaah. Syekh Bakri Syato di dalam Hasyiah I'anatut Thalibin ala Fathil Mu'in mengatakan waqat waqa'a anna ba'dhum kharaja ila ha'itin lahu.
Di antara ulama zaman dulu itu ada yang mereka itu sebelum menjalankan sholat asar jalan-jalan dulu mengecek daripada kebunnya atau tanamannya, yakni hadiqatun nakhl, yaitu kebun kurma. Faraja'a wa qasallan nas sholatal ashri. Ketika ulama tersebut, ketika orang soleh tersebut kembali ke masjid, kembali ke rumahnya, ternyata manusia sudah selesai menjalankan sholat asyar. Maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikatakan fatatsni sholatal jamaah, aku telah ketinggalan sholat berjamaah. Ushidu ketahuilah bahwasanya alayya anna haiti alal masakin shadaqah. Saksikanlah, gara-gara aku satu kali ketinggalan sholat berjamaah, gara-gara ngecek kebun, ngecek tanahku, maka ketahuilah semua tanahku mulai sekarang aku sodakokan kepada fakir miskin. Ini adalah bentuk penyesalan yang luar biasa karena satu kali dia ketinggalan sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, beliau menulis satu kisah bahwasanya ada seorang yang ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian inna sholatal jamaah tazidu ala sholatil fadri sab'an wa ishrin fa sholaitul isya'a sab'an wa ishrina marrah. Ada di antara ulama mujtahid yang pernah ketinggalan satu kali sholat berjamaah isya. Maka ketika dia ingat, oh ternyata satu kali sholat berjamaah itu seperti 27 kali sholat, maka di malam hari itu dia sholat 27 kali sholat isya. Summa nimtu, kemudian aku bertidur. Faro'aitu, aku melihat di dalam tidurku, aku seperti ala farosin, di atas kuda, ma'aqaumin ala khil. Aku di atas kuda bersama dengan orang-orang, di mana mereka itu berlari sangat kencang, sedangkan kudaku ini berlarinya pelan-pelan sekali. Kemudian di antara mereka yang naik kuda dengan kencang sekali mengatakan, aku tanya, walima ya akhi, wahai saudaraku, kenapa kudaku tidak seperti yang lain kencangnya? Ketahuilah bahwasanya li'anna shallainal isya'a fil jama'ati wa anta qasallaita wahdak. Ketahuilah karena kami itu sholat isya dengan berjamaah, sedangkan kamu sholat isya walaupun 27 kali tapi tidak kamu lakukan dengan berjamaah, makanya kamu tidak bisa cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala seperti kami semuanya. Maka marilah kita semuanya istiqomah dan semangat menjalankan sholat berjamaah. Insya Allah kita semuanya semangat sholat berjamaah. Kita semuanya berkumpul di sini, kelak kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi
wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'ina bi ila yaumiddin wa radu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidata wansur man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'a din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin Allahumma dfa' عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة واليمن خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر